gua sempet LDR. Sekarang udah enggak. pacarnya siapa? Sekarang ke tema selanjutnya. Apa nih temanya? Tema yang selanjutnya apa sih tentang cinta LDR? Cinta LDR apa sih maksudnya? Cinta jarak jauh gitu ya. Oh, long distance relationship. Long Relationship ya. Apaan? Jadi lu nanyanya ke siapa? Ke gua atau gua nanya ke lu nih? Bebas sih. Ini bebas. Nggak usah lah. Oh, nggak usah. Gua tanya balik lagi lah ke Oke, lu. oke. Gua pernah nggak ya LDR-an? Nggak pernah deh. Nggak pernah. pernah. Tapi nggak terlalu jauh, nggak dari Sabang sampai Merauke, Met. Nggak. Cuman dari Kapuk ke berapa doang gitu kan di iya. LDR. Oke, kalau menurut lo cinta LDR gimana nyikapinnya? Secara kan itu jauh, ya kan? Kayak lagu ya siapa yang apa? Pokoknya ada lah gitu kan. Gue lupa lagunya. Nanti kalau gue nyanyiin copyright lagi. Menurut lo bagaimana? Menurut gua cinta LDR itu luar biasa sih. Menurut LDR? Dulu gua sempet LDR. Sekarang udah enggak. pacarnya siapa? Sekarang belum. Udah putus. Iya. Pasti yang mutusin Mamet nyesel. Nyesel. Korea banget nih. Ya Allah. Pinter ngaji, pinter ngebully, Ais. pinter ngebohong. Aku Aduh. semuanya. Enggak bercanda. Jadi pas gua teliti ternyata enggak LDR itu menyakitkan, ternyata LDR itu bisa menyenangkan gitu. Jadi gua bukan menghina cinta LDR nih, wah LDR itu janganlah terlalu gini, enggak, tapi ada berapa persennya juga nih yang ini kan yang benar-benar wah nyewa banget gitu, bisa ketemu gitu. Jadi menurut gua yang terutama komitmen sih, komitmen itu emang benar-benar berat gitu. Yang kedua komunikasi itu ya haruslah minimal sehari ataupun 2 hari lu bisa ngabarin dia tentang apa gitu. Cuman balik lagi ke diri masing-masing gitu. Kadang kalau kita udah komitmen nanti ada orang ketiga ibaratnya ini muncul dan akhirnya putuslah di tengah-tengah jalan gitu. Sedih sih. Pokoknya tentang LDR itu bohong. tentang LDR itu apa? Menurut gua luar biasa gitu. Bagi orang yang cinta LDR gitu. Dulu pernah LDR? Gua dulu pernah LDR, cuman jaraknya? Gua anak Surabaya. Oh, Surabaya gitu. jadi Jakarta Surabaya. Surabaya gua ya gitu. Paling sedihnya sih ketika aduh lagi sakit atau oh iya nggak usah ketemu gitu. Yang mana itu nggak tahu saya. Nah itulah apa? Yang mana kok nggak tahu? Karena saya banyak. Oh itu sih rahasia. Jangan disebut nama. Kalau boleh tahu namanya siapa? Ya. Bisa. Dari S. Siti. Safira. Siti. Apaan sih? Jauh banget tuh. Jauh banget LDR. Kalau sama gue jauh dia. Sini enggak pokoknya ada lah. Oke. Pokoknya ya itulah. Nggak apa-apa ya Met, itu masa lalu. Berarti kan kalau kalian putus, kalau gue sih berpikir kalau di dalam suatu hubungan itu masih dalam pacaran putus berarti dia bukan yang terbaik. Iya benar. Ya nggak perlu harus apa, emang kita harus mertahanin, tapi kalau memang udah nggak iya udah gitu kan. Toh masih pacaran, bukan status yang benar-benar halal gitu. Kalau yang halal kan sampai titik darah titik ujung darah penghabisan ya apa sih? Itulah intinya. Iya. Itu kan harus dipertahanin. Oke, untuk ceweknya, untuk mantannya Mamet yang Surabaya dengarkan, masih sayang? Masih sayang? Masih katanya. Mas Mamet, alah Mas Mamet nggak tuh? Mamet itu orangnya itu ya menurut gua dia yang gua kenal ya dari SMA itu baik sih. Terus ya sedikit ngomong, tapi kalau nggak sekalinya bikin pertanyaan kata gue belibet gitu kayak benang kusut. Lama juga, tapi emang sabar banget.
mau dicengin, kan dulu bukan ada bully ya. Kita sih nggak ngerasa dibully ya, cuma ceng-cengan gitu doang. Cengin buat, doang nih. cengin doang buat ngerame-ramein kelas. Dia itu tipe ke orang, maaf nih, kayak keke, orang yang semakin diceng-cengin dia semakin seneng gitu. Kalau nggak dicengin, jadi dia kok sepi sih. Jadi gitu, dia tuh yang minta dicengin. Sebenarnya bukannya kita yang mau gitu kan. Ya cuman itu sih yang gue salutin, dia tuh sabar gitu. Terus kalau ngomong rendah, nih gue nih suara gue tinggi nih. Terus dia begitu doang, ih jangan gitu Pira, gitu doang dari zaman dulu, selalu begitu. Terus iya rendah gitu suaranya. Oke Matt, maafin suara gue. Jadi gue harus imbangin ya. Nggak apa-apa. Masih sayang. Kalau Gue keren gitu. Oke, masih sayang sama di Surabaya. udah kagok lah. Udah biasa sih. Udah biasa. Baru putus dong? Udah lama banget. Dari tahun 2019. Apa? 18. Aduh lupa kayaknya. Wih, emang udah cepet Udah. lupanya, gue maklumi juga kok. Cepet lupanya. 19 kali ya lu putus ya? 19. Ingat lagi, ingat. Janganlah kalau dia nggak suka sedih. Oke, 1 jam kemudian. Menurut lu gimana sih? Kok gue yang ditanya? Yang kan tadi kan lu nanya gua dong. Gue boleh lagi nanya sama lu gitu. Iya boleh. Iya. Ntar kuping yang jawab. Kucing Iya, gua. kucing. Kucing sini. Tuh kan dia nengok. Kucing gua kasihan, hamil mulu gak pernah punya bapak. Udah lanjutin. Udah sih itu aja menurut gua, komitmen sama komunikasi aja sih. Komitmen sama komunikasi. Terus jangan terpengaruh lah sama orang ketiga. Karena ada pepatah bilang cukup WC lah yang menjauhkan kita, jangan orang ketiga. Cukup apa? Cukup toilet saja yang memisahkan kita, tapi jangan ada orang ketiga. Kok toilet sih, gue nggak ngerti Bener menurut. kan toilet cowok, toilet cewek. Nah. Gitu. Oh gitu. Ada pepatah bilang. Sekarang ada lagi toilet disable. Yang untuk ini. Oh gitu. Oke. Siapa yang mutusin duluan kan? Ya gimana ya? Ya gitulah. So ganteng Apa sih yang lu mutusin? mutusin. So ganteng sih mutusin. Emang siapa yang selingkuhin? Lu yang selingkuhin. Ya komitmen juga sih salahnya. Nggak komitmen juga sih. Nggak komitmen, jadi, Iya, jadi lu HTS, hubungan tanpa status atau gimana? Enggak, gue hubungannya jelas, cuman ya gue tuh nggak bisa ibaratnya nggak ada kabar gitu atau apa, terus gue chat, gue telepon nggak bisa gitu. Berapa tahun? Akhirnya ya udah gue ngambil keputusan gitu. Lu cuek kali jadi cowok. Gue nggak cuek, cuman ya ibaratnya Iya udah nggak usah nangis. ya gitu ya kan, kata gue kan tema hari ini LDR itu benar-benar wow banget gitu bagi gue. Udah, Tapi gua kalau senang. bagi yang orang lain tuh gimana sih? Oh gitu ya. Iya. Kalau tuh tadi nanya ke gua. Kalau gua jujur, gua nggak pernah namanya ngejalin hubungan LDR. Iya. Terus Karena deket ya, masih lingkungan sini juga, maksudnya masih lingkungan Jakarta Barat juga gitu. Bahkan ya deket lah gitu kan. Cuman yang gua jalanin hubungan itu ya gua emang dari zaman dulu gua nggak pernah mau hubungan diketahui banyak orang. oh iya. Itu emang selalu komitmen. Terus kedua, gue selalu komitmen walaupun jelas ya, kayak misalnya dulu kan masa-masanya pas masih pik-pik gitu kan ya, pik-pik ya pik-pik. Ayam kalau pigik. Bukan bunglon. Jadi malu kalau diketawain banyak orang. Jadi ya kalau dikata nggak pernah jalan dulu tuh ya nggak pernah jalan. Bahkan tapi kalau sekarang kan udah dewasa, udah diizinin sama orang tua gitu kan ya, diizinin sama orang tua. Pertama awal-awal kali gue itu pacaran atau itu kan pasti SMP itu ya gue belum pernah jalan, terusnya nggak pernah, dulu juga nggak ada WA ya kan, nggak pernah surat-suratan juga. Dan sekarang udah diizinin sama orang tua, yang penting nemuin yang serius gitu kan sama gue, ya udah gitu. Cuman emang sikap guanya yang keras kepala, jujur ya guys, sikap gue emang orangnya keras kepala. Gue tipe orang dari zaman dulu gini, gue tipe orang yang males banget megang handphone. Serius,
gue megang handphone karena gue tuntutan, beneran tuntutan saat tuntutan dewasa ya, maksudnya kayak kuliah gitu kan ya, terus ya ngajar gitu. Kalau misalnya lagi waktu senggang, gue lebih suka megang handphone itu untuk main games, bener untuk main games ya. Tapi yang datanya dimatiin sekarang gitu. Iya, soalnya jadi dari zaman dulu gue pas udah semenjak dewasa, pas udah lulus ya, udah lulus SMA nih ya guys. Serius-serius itu mulai lulus SMA, dan ya mulai serius itu sekitar tahun 2018-an ya gue ya. Karena menurut gue yaudah udah cukup umur, cukup waktu juga gue untuk kenal lawan jenis gitu. Selama gue bisa jaga diri dan gak negatif gitu kan. Kalau misalnya gak dikabarin, ya ayo gue gitu. Jadi prinsip gue gini, Matt, yaudah pacaran seala kadarnya, nggak macem-macem. Saatnya ketemu ya ayo kita ketemu gitu kan. Terus prinsipnya kita jadiin sahabat aja, karena menurut gue sahabat itu nggak pernah ada matinya dan nggak pernah ada putusnya gitu kan ya. Walaupun waktu itu pernah dia itu kayak kok jadi sahabat gitu, ya kalau emang kagak main nggak apa-apa gitu kan ya. Terus ya gue nggak mau banyak neko-neko ya, mainlah ke rumah gue, nggak usah di luar terus gitu kan. Kalau di rumah kan ketemu orang tua, gue ngapain, dia sibuk nggak ngabarin ya, gue juga lebih sibuk nggak ngabarin gitu. Jadi gue ngikutin permainan dia. Jadi lu sampai di mana gitu, nanti di saatnya gue apa namanya di saatnya dia nanya kok nggak ngabarin lah, itu nggak, kenapa juga nggak ngabarin, emang harus saya duluan yang ngabarin gitu. Jadi gue sih ngikutin waktu dia aja ya, maksud fleksibel aja. Dia nggak ngabarin, oke gue juga bakal ngabarin gitu, karena kegiatan gue juga banyak. Dia sibuk, kegiatan gue juga, gue malah lebih bikin sibuk. Gue ikut kegiatan itu cara gue untuk melupain pacar, serius men. Itu cara gue, jadi gue nggak ngerasa ini saat dia ya udahlah akhirin aja, oh ya udah selesain aja gitu kan. Menurut gue gitu, toh nggak ada yang dirugiin kan, kalau menurut gue ya. Gue nggak ngerasa, gue juga nggak ngerasa dirugiin, lu juga nggak terlalu ngerasa dirugiin. Kalau emang pengen selesai ya udah selesain aja, cari yang lebih perhatian gitu. Karena kalau gue itu emang orangnya kurang perhatian, bawel emang iya bawel, tapi kalau untuk perhatian gue minus banget, serius gue minus banget. Karena kegiatan gue udah banyak, gue udah mikirin anak-anak gue, masa iya gue harus mikirin, maksudnya cowok yang kekanak-kanakan gitu. Gue udah ngajar anak TK, sampai rumah gue harus ngajar anak TK lagi gitu. Anak TK udah gede, ogah gue pikir gitu sih. Jadi kalau dikata emang benar sih menurut lu LDR itu butuh satu ya komitmen. Lu diriin dulu komitmen lu mau bagaimana gitu. Menurut gue sih lu jadiin aja sahabat gitu. Tapi lu ada kata-kata gini, di saat saya mau datang saat saya mau serius, boleh nggak saya datang ke rumah, udah gitu aja. Tapi lu benar-benar ada kata-kata serius ya. Ini menurut gue ya, ini menurut gue. Oke, kita boleh LDR karena itu untuk mengurangi sakit hati di saat dia selingkuh. Oh iya, dia kan sahabat gue gitu, kayak bukan pacar gitu. Tapi lu udah komitmen gini, jaga hati aja kalau emang kamu mau serius sama aku gitu, kayaknya aku bener serius sama kamu. Di saat ya ada waktu, insya Allah misalnya nih target saya tahun depan saya mencari calon istri, dan saya siap untuk ke rumah kamu gitu kan. Tapi untuk sekarang saya kasih kebebasan untuk chatan dengan siapa aja, mau itu temen cowok, mau itu temen cewek, tapi jaga hati dan jaga harga diri gitu. Kalau gitu, gue harus banyak belajar kayak jadi. Iya sih, menurut gue sih gitu. Itu untuk prinsip LDR, karena kita nggak tahu hati orang nih, jujur aja. Apalagi hati perempuan juga, gue nggak nyalain perempuan ya. Di saat mereka kesepian, mereka juga bakalan cari teman lebih banyak gitu kan, cari teman dan cari kegiatan. Dan di saat kegiatan otomatis kita bakal bertemu dengan orang-orang yang banyak, orang-orang sekitar. Nggak tahu kan ya siapa aja minta kenalan, siapa gini. Kalau dia benar-benar ngejaga komitmen, tapi dengan satu syarat, lu ada omongan kayak begitu, dia bakal ingat, oh iya, gue harus jaga ini gitu. Oke, gue harus jaga sikap. Dan ya udah, cuma teman-teman gitu, dia nggak ngerespon ke kayak menjorok. Ada kesempatan dia paling ngerespon ala kadarnya teman, kalau ada chat gitu kan gitu. Jadi lu kalau mau LDR lu harus gitu.
menurut gua. Oh, menurut. Nah. Oke, Matt, menurut lu puas nggak gitu? Menurut gua hari ini puas banget gitu. Sharing-sharing sama gua. Hah? Maaf dari tripod. Oh iya dong. Oke. Dan kebetulan mau maghrib juga ya. Di sini gua cut dulu. Jadi lu puas nih ya Puas sharing sama banget. gua. Dan jangan lupa follow IG-nya apa, Matt? IG lu. Ininya Selamat Arif Budiman. Nanti gue cantumin di bawah @selamat. Untuk ciwi-ciwi yang menantikan cowok yang cowok sabar, Ya cowok Allah. yang mapan, mamit jawaban. Gue promosi lu nggak mau, gitu. Aduh, gak jauh banget. Jomblo banget. Gue kayak kelihatan jauh banget kayak. Enggak, Met. Enggak, Met. Enggak. Oke, guys. Ada lagi nggak intinya? Ya. Lu mau lu yang ngasih inti atau gue yang ngasih inti? Kayaknya lu aja dah. Dia, bola. Udah kesimpulannya. LDR itu membutuhkan komitmen dan komitmen itu kalian berdua yang bikin. Bagaimana komitmen isinya isi-isi komitmen kalian? Silakan kalian diskusiin yang siap untuk LDR-an karena nggak setiap LDR menyakitkan. Benar. Nggak setiap LDR menyakitkan, ada juga yang membuahkan hasil, ya kan? Contohnya ada artis Titi Kamal dan Christian Sugiono waktu itu Indonesia Australia, ya kan, Iya LDR, banget tuh. dan dia berhasil. Banyak kok. Jadi komitmen itu kalian yang buat dan komitmen itu kalian juga yang jalanin. Iya. Itu menurut gua. Ya, jadi udah penutupan. Oke. Terima kasih. Cukup sampai di sini, guys. guys. Jangan lupa Follow IG saya dan gua, oke, tau lah. Nah, jangan lupa like, subscribe, share, and komen jika kalian suka, dan komenlah yang berguna, yang membangun. Oke, bye bye.